Halo desainer, jumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana cara melakukan pendaftaran di HubSpot ya. Karena kebetulan di channel saya ada yang bertanya tentang bagaimana cara pendaftaran di HubSpot ini. Nah, di video kali ini saya akan coba berikan step-stepnya dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman simak terus ya, jangan pernah di skip. Dan buat teman-teman yang bergabung di channel saya ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya saya tambah semangat dalam membuat konten-konten video berikutnya. Oke guys, sebelum kita masuk ke inti video, kita akan intro dulu guys. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke guys, di sini saya akan coba memberikan tutorial ya, bagaimanakah cara mendaftar kontes desain di HubSpot ya. Nah kebetulan ini kemarin ada permintaan dari salah satu subscriber ya, yang ingin dibuatkan tutorial tentang bagaimana cara mendaftar di HubSpot ya. Nah di video ini saya akan coba buatkan videonya step by stepnya ya, dari awal sampai akhirnya. Nah pastikan teman-teman simak terus ya video ini, karena kalau teman-teman skip nanti teman-teman nggak akan bisa mendaftar ya, karena tutorial di video ini saling berkaitan satu sama lain ya. Nah, yang perlu teman-teman siapkan yaitu alamat email dan alamat PayPal ya, karena nanti ketika kita mendaftar di HubSpot, kita diharuskan menggunakan alamat email ya, seperti Gmail ya, Yahoo Mail dan alamat email yang lain. Kemudian kita juga harus menyiapkan yang namanya alamat PayPal. Nah, alamat PayPal ini kalau bisa ya, alamatnya itu sama dengan alamat email yang kita pakai ya untuk mendaftar di HubSpot. Jadi nggak bolak-balik ya. Kemudian, nah di sini kita sudah berada di halaman HubSpot teman-teman ya. Oke, nanti saya juga akan siapkan linknya ya di deskripsi video, nanti teman-teman bisa langsung klik ya. Oke, di sini adalah tampilan awal dari HubSpot ya. Ini adalah salah satu situs kontes atau salah satu kontes desain ya, yang kategorinya itu banyak sekali ya. Di sini kita bisa mendesain logo, kemudian kita juga bisa mendesain cup ya, kemudian kita juga bisa mendesain letterhead, desain poster ya, desain ilustrasi kayak gini nih. Dan desainnya di sini keren-keren ya, kalau kita lihat desainnya keren-keren teman-teman ya, keren-keren dan sangat berkelas ya. Ini kita lihat nih kayak gini, desainnya kayak keren kan, baca laut ya, bukan nih kayak Putri Duyung ya. Kemudian ini di sini juga ada logo yang kayak gini nih, Thunder Louisville. Nah ini keren banget ya logonya. Pokoknya keren-keren lah logonya di sini ya teman-teman. Dan ini di Trustpilot juga ratingnya sudah sempurna ya, 4,8 dari 5 rating ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di sini pasti membayar ya. Tidak perlu khawatir jong ya. Ini karena situsnya itu sangat membayar sekali ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, situs ini tidak akan membayar ya. Tapi situs ini jelas akan membayar teman-teman ya, jika teman-teman menang di sini. Nah, HubSpot ini ya sama kayak di 99 Design ya, atau di Marble House. Tapi di sini enaknya itu ya, kita bisa langsung kontes teman-teman, bisa langsung kontes tanpa perlu menggunakan link portofolio. Nah, kalau di 99 kan kita perlu portofolio, kemudian kita terus portofolio kita di review baru kita ikut kontes ya. Tapi kalau di sini begitu kita selesai daftar, maka kita langsung bisa mengikuti kontes ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk mendaftar di HubSpot ini langkahnya yaitu kita klik pada bagian atas ini teman-teman. Kita klik pada bagian login ya di sini. Oke. Nah jika teman-teman sudah klik tombol login tadi ya, maka tampilannya akan berubah jadi seperti ini ya. Ini adalah lembar ataupun tampilan ketika kita akan mendaftar ya, ataupun akan login ya. Bagi teman-teman yang belum punya ataupun baru tahu HubSpot ya dan baru mau daftar, maka kita perlu mengklik pada bagian tombol yang ini nih, Now Account Sign Up for Free. Nah tapi jika teman-teman sudah punya akun ya, atau sudah pernah mendaftar, teman-teman tinggal isikan username atau emailnya di sini, kemudian teman-teman juga isikan passwordnya di sini, terus teman-teman login ya. Kemudian kita karena kita belum pernah
bermain di AdSense ya, ataupun belum pernah ikut kontes, kita perlu mendaftar terlebih dahulu dengan cara klik yang ini nih. Kita klik dulu yang ini ya. Nanti akan dibawa ke tampilan lembar kerja lagi teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada tampilan lagi ya. Kita disuruh memilih Start Design ya, Our Naming Contest ataupun Sign Up as Creative. Kalau kita pilihnya yang kiri, ini adalah kalau kita bekerja sebagai klien ataupun bekerja sebagai seorang yang membutuhkan jasa desain ya. Tapi kalau kita pilih sebelah kanan, maka kita bekerja sebagai seorang kreatif ataupun seorang desainer ya. Karena kita seorang desainer, maka kita pilih yang bagian ini, Sign Up as Creative, dan kita langsung klik saja pada bagian Learn More ya, sini. Oke, nah tadi setelah kita klik pada bagian Sign Up ya, maka tampilannya akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman harus memilih di antara tingkatan level yang ada di AdSense. Jadi di AdSense itu ada tingkatan-tingkatan teman-teman ya. Tingkatan silver ya yang pertama, kemudian yang pertama itu bronze ya, kemudian yang kedua itu silver, dan yang terakhir itu adalah tingkatan yang paling tinggi yaitu gold. Nah, di sini karena kita baru mendaftar ya untuk pertama kali, biasanya kita memilih yang bronze ya. Tapi di sini ya, di bronze ini kita tidak dikenakan biaya alias free ya. Tapi untuk komisinya ya, ketika kita menang kontes itu akan terpotong sekitar 35% ya. Kemudian supportnya ya, ataupun kalau misalkan teman-teman mau tanya cara ke staffnya atau ke bagian admin dari AdSense, ini modenya standar ya. Kemudian portofolionya yes, artinya kita bisa share portofolio kita di kontes ya. Kemudian private message no, artinya ini kita tidak bisa mengirim pesan ke klien secara langsung ya, ataupun secara private. Nah, ini kalau di AdSense di bronze level ini kita hanya bisa mengikuti kontes tuh dalam sehari itu cuman 10 kali teman-teman ya. Jadi 10 kontes per hari. Jadi kita tidak boleh lebih ya. Misalkan kita ikut kontes lebih 10, misalkan 11, 12, 15, itu nggak bisa teman-teman, karena tingkat kita masih bronze level. Nah, kita lihat di sini sebelah kiri ada silver level. Kalau silver level itu kita membayar ya, ataupun kita melakukan subscription ke AdSense. Nah, biayanya sendiri itu adalah sekitar $9,99 per bulan teman-teman ya. Kemudian untuk komisinya, kalau kita misalnya menang kontes itu akan kita mendapatkan 30% ya. Kemudian untuk supportnya itu priority, artinya kita mendapatkan support secara penuh ya. Public portfolionya itu yes ya, sama seperti bronze. Kemudian private message-nya kita yes ya. Jadi kita bisa mengirim pesan pribadi ke klien ya kalau kita masuk ke silver level. Kemudian di sini 25 kontes per hari. Jadi kalau di silver ataupun di tingkat silver ya, kita bisa mengikuti kontes itu dalam sehari itu bisa sampai 25 kali teman-teman ya. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya yang paling terakhir ini adalah level yang paling tinggi ataupun level gold ya. Jadi untuk level gold ini kita bisa membayar ya, ataupun menjadi membership teman-teman. Kalau kita misalkan mau jadi membership, kita harus membayar menurut tingkatan levelnya. Kalau di gold ini tingkatannya kita harus membayar $14,99 per bulan ya. Kemudian untuk komisinya ya, kalau misalnya kita menang kontes, kita dapat 20%. Supportnya priority ya. Kemudian public portfolio yes, private message-nya yes, dan maksimum kontes yang kita bisa ikuti ini unlimited, alias kita bisa mengikuti kontes banyak-banyaknya yang kita mau teman-teman, tanpa adanya batasan. Tapi kalau kita masih di level silver ataupun bronze ya, kita dibatasi perharinya ya. Kalau di bronze itu 10 kali per kontes ya, kalau di silver 25 kali per hari ya. Jadi kita ada batasan lah ya, kalau di bronze sama di silver. Tapi kalau di gold level itu ini unlimited, alias tidak ada batasan ya. Kita bisa mengirimkan kontes banyak-banyaknya, mau 10 kali, mau 100 kali boleh, mau 50 kali boleh teman-teman ya. Nah, misalkan kita mau jadi membership ya, kita bisa langsung klik sign up di sini dengan membayar
biaya yang tertera di sini ya. Nah, kalau misalkan kita pengen yang gold level langsung ya, kita bisa langsung klik bagian sign up di sini, dan kita harus membayar sebesar $14,99 per bulan ya. Kemudian ini saya praktekkan yang free saja teman-teman ya, karena ini baru awal ya teman-teman. Nah, kita klik pada bagian create account di sini ya. Nah, setelah itu nanti akan keluar lembar kerja seperti ini teman-teman. Ini adalah isian yang harus kita isi ya. Nah, misalkan kita mengisi alamat email yang kita pakai. Di sini misalkan emailnya jasa desain grafis @gmail.com. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian regionnya kita pilih, kita itu tinggal di mana. Karena kita tinggal di Indonesia, maka kita pilih regionnya itu adalah region Asia ya. Kemudian kita pilih negaranya juga. Di sini kita pilih Indonesia. Ya. Nah, ini udah ada. Kemudian state-nya ataupun wilayahnya. Kita tinggal di kota mana nih? Atau di provinsi mana? Karena saya tinggal di Jawa Tengah, kita pilih Jawa Tengah ya. Kita bisa pilih kotanya ya. Misalkan saya di Pekalongan. Kemudian di sini full name-nya apa? Kita isikan misalkan apa ya? Bayu Desain ya. Misalkan ini ya. Kemudian username-nya apa? Misalkan bisa kita isikan jasa desain grafis. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian phone number-nya apa? Misalkan 08577 595 013. Misalkan ini ya. Kemudian passwordnya apa nih? Nah, password ini adalah password yang kita gunakan untuk login ke akun AdWords kita ya. Nah, misalkan kita buat saja passwordnya, misalkan ini panjangnya harus 8 sampai 128 karakter ya teman-teman ya. Kalau kurang dari itu kita nggak bisa bikin password ya. Yang penting passwordnya mudah diingat ya. Kemudian kita isikan lagi passwordnya. Nah, kemudian di sini kita harus mengisikan alamat PayPal kita teman-teman. Nah, di AdWords ini ya, kalau misalkan kita mau setting pembayaran, kita nggak dilakukan secara manual ya, tapi secara otomatis ya. Nah, untuk men-setting pembayaran ataupun payment ya dari AdWords, kita langsung mengisikan pada saat pendaftaran teman-teman ya. Nah, misalkan saya pakai emailnya yang ini ya, misalkan nih ya, misalkan aja. Nah, misalkan email saya ini yang saya gunakan untuk menerima ataupun menerima pembayaran dari AdWords ya. Ini alamat pembayaran PayPal saya ya teman-teman ya. Diusahakan teman-teman alamat email yang didaftarkan ya ke AdWords sama alamat email yang di PayPal itu sama teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak bolak-balik ya. Kemudian kita bisa langsung klik pada bagian agree. Kemudian kita juga bisa klik pada bagian please check the box confirmation. Kemudian kita langsung klik pada bagian join AdWords ya. Nah, setelah itu kita langsung bisa mengikuti kontes teman-teman ya. Kita langsung bisa mengikuti kontes tanpa portofolio, tanpa review. Kita langsung bisa mengikuti kontes di AdWords ini. Nah, kalau setelah itu gimana Bang ya? Sudah, teman-teman tinggal klik ikut kontes saja ya, seperti biasanya ya. Mudah kan cara pendaftarannya? Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja ya tutorial hari ini tentang cara pendaftaran kontes di adwords.com ya. Semoga bisa dipahami dan bisa teman-teman praktikkan di rumah ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendaftar di AdWords, silakan ya. Linknya nanti saya juga akan sediakan di kolom deskripsi di video ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya guys. Oke, kita akan jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.